wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja teman-teman. Selamat pagi. Ini saya akan memimpin berjalannya presentasi hari ini yang akan dipresentasikan oleh kelompok 8. Operator, waktu dan tempat. Terima kasih mendengarkan selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Terbuka dan komentar pertama perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Peradaban Islam di Andalusia. Latar belakang sejarah peradaban Islam di Andalusia merupakan salah satu kisah paling berulang dalam perjalanan dunia Islam. Pada masa itu Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tapi juga sebagai kekuatan besar yang membawa perubahan besar dalam bidang ilmu dan pengetahuan budaya dan ketahanan masyarakat. Ketika Islam masuk ke Andalusia atau wilayah Spanyol pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi di bawah pimpinan bin Hijriah. Wilayah tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu pusat peradaban paling maju di sana. Andalusia menjadi bukti nyata bahwa ajaran Islam mampu melahirkan masyarakat yang berilmu, berbudaya dan beradab. Nilai-nilai Islam berarti keadilan, toleransi, dan semangat berilmu diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah munculnya berbagai kemajuan dalam bidang filsafat, kedokteran, astronomi, sastra, dan arsitektur. Kota-kota besar seperti Jakarta dan menjadi pusat intelektual yang terkenal hingga ke seluruh Eropa. Tokoh-tokoh besar seperti dan Putih juga lahir pada masa ini dan memberikan sumbangan besar bagi dunia. Peradaban Islam di Andalusia juga menunjukkan bahwa Islam bukan hanya membawa ajaran terpulau, tapi juga menjadi dasar bagi kemajuan sosial dan pengetahuan. Di masa itu umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan umat Nasrani dan Yahudi. Oleh karena itu, pelajaran peradaban Islam di Andalusia sangat penting bagi kita karena melalui sejarah ini kita dapat memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam pembangunan masyarakat yang maju. Bisa kejadian ini juga menjadi inspirasi bagi umat Islam masa kini untuk kembali membangkitkan peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan, keadilan dan nilai Islam. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini antara lain: yang pertama, bagaimana masuknya Islam ke Spanyol; yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk ke Spanyol; yang ketiga, bagaimana perkembangan Islam di Spanyol; yang keempat, apa saja kemajuan peradaban Islam di Spanyol; yang kelima, apa saja pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Spanyol. Tujuan dari pembahasan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan Islam di Spanyol serta pengaruh terhadap dunia. Secara umum, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan proses masuknya Islam ke Spanyol, faktor-faktor yang membuat Islam mudah diterima masyarakat setempat, serta menggambarkan perkembangan Islam dari masa awal hingga masa kemundurannya. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan berbagai kemajuan besar dalam bidang pengetahuan, filsafat, sastra, arsitektur, dan sistem pemerintahan, serta memperoleh pengaruh besar peradaban Islam terhadap kebangkitan ekonominya di Eropa dan dunia. Masuk pada pembahasan A. Masuknya Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini dikenal sebagai nama Indonesia atau sebelumnya yang kemudian disebut Andalusia setelah dikuasai bangsa Arab. Penguasaan Afrika Utara oleh umat Islam terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Amr. Beliau mengangkat Hasan bin Numan al-Bukhari sebagai gubernur Jericho dan kemudian digantikan oleh Musa bin Nuaim yang
kondisi internal kerajaan Yugoslavia serta yang sedang melemahkan. Sejarawan menyebutkan bahwa perebutan tahta, korupsi, dan ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa menjadi faktor utama yang mempercepat perubahan kali tersebut. Ya amat ya. Ini saya akan menunjukkan yaitu faktor penyebab Islam sedang masuk. Satu, faktor internal kondisi yang Spanyol. Kondisi sosial politik Spanyol tidak stabil di bawah kekuatan Katolik. Penguasa berpihak kewenangan terhadap agama lain atau manusia berhubungan baptis Kristen. Rakyat kembali ke dalam pelan-pelan menyebabkan penolakan dan ketertindasan. Yang kedua, itu faktor internal kekuatan pasukan Muslim. Pemimpin Syarif Tariq Musa adalah tokoh-tokoh yang kuat berpengalaman dan berwibawa. Tentang tentara Islam yang kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Ajaran Islam yang dibawa toleransi, persaudaraan, keadilan, disambut baik oleh masyarakat Spanyol yang terlibat. Perkembangan Islam di Spanyol 6 periode. Periode 1 911 sampai 955 Masehi. Periode wali Spanyol di bawah kekuasaan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Stabilitas politik belum tercapai. Ini terjadi konflik internal etnis Arab PS. Periode 2 755 sampai 912. Kemudian dibawa oleh Abdurrahman Al-Zakir yang mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Kemudian politik dan peradaban dimulai. Pembangunan Masjid Cordova awal periode 3 912 sampai 1013 Masehi. Periode kekhalifahan puncak kejayaan. Masa menggunakan gelar khalifah dimulai Abdurrahman Al-Zakir mencapai puncak kejayaan mengenai Abbasiyah pendirian universitas Cordova yang berbeda. Dari sini saya melanjutkan dari mulai kita melanjutkan periode 4 1013 sampai 1019 di periode memuluk dari Hawaii. Hanya itu jadi negara kecil. Ada kelompok posisi perceraian dikenal dengan kehidupan seksual sosial, tetapi berkembang. Periode 5 sampai 1248 Masehi. Periode dinasti Muradukun dan Muwahhidun supaya menyatukan kembali oleh kekuatan dari Afrika Utara. Kekalahan dilakukan dari Indonesia 1212 Masehi menjadi titik balik kota besar Cordova dan Chile menjadi pertama Kristen. Periode 6 1248 sampai 1262 Masehi. Periode Kerajaan Granada. Islam bertahan di Granada dinasti Bani Ahmad atau Nasiriyah. Peradaban kembali maju sana Alhambra berakhir tahun 1562 karena perselisihan istana dan seorang raja dan Granada dan satu Isabel. Kemudian peradaban Islam seksual disifat penerbitan sebesar 6
manuskrip Yunani Kosaras atau ramai kalau baca Abu Bakar memakai sens perang Yunani yang mereka kami abad ke-14 Al-Ruji perang Abdul dan wanita menurut Hasan bin Jindi Al-Biografi dan sejarah itu bertuliskan dan Ibnu Khaldun merumuskan filsafat pada bahasa dan sastra banyak ahli bahasa Arab seperti Muhammad bin Malik pengarang Al-Fiyah karya sastra terkenal Al-Farid karya Ibnu At-Tahir. Lanjut kesimpulan dan penutup. Masuknya Islam 700 Masehi sukses karena faktor eksternal kelemahan visi luar dan internal kekuatan dan toleransi Islam. Perkembangan agama melalui 6 periode dan tingkat kejayaan pada periode pemerintahan 912 sampai 1013 Peradaban Islam Spanyol mencapai kemajuan luar biasa di bidang filsafat. Syekh Ibnu Khaldun dan agama Al-Qurtubi. Kemunduran disebabkan oleh pemerintahan internal dan serangan pada 1450 Masehi. Peradaban ini diberi pengaruh besar dari kebangkitan Eropa melalui penerjemahan dan universitas dan invasi. Berdasarkan berapa? Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada peserta pertama dipersilakan. Aku jawab.